Waga Kareba Baji-Bajiji, saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Tim SAR gabungan kembali menemukan 1 korban tewas yang dinyatakan hilang akibat longsor di Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa. Pencurian motor di wilayah Moncong Loe, Kabupaten Maros terekam CCTV. Kapal ikan yang sedang melaut di perairan Makassar mengalami mati mesin dan terombang-ambing di laut. Kita ke informasi pertama, tim SAR gabungan kembali menemukan 1 korban tewas yang dinyatakan hilang akibat longsor di Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa. Dengan ditemukannya jasad almarhum, maka operasi pencarian korban resmi dihentikan dengan total ada 7 korban tewas. Korban yang dinyatakan hilang akibat hantaman longsor di Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa, kembali ditemukan tim SAR gabungan dalam kondisi tidak bernyawa. Korban terakhir atau ke-7 ini bernama Muhammad Royan, usia 6 tahun. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Dengan ditemukannya jasad almarhum, maka operasi pencarian korban resmi dihentikan. Total ada 7 korban tewas akibat longsor di Kecamatan Parangloe. 1 orang korban yang dinyatakan hilang kemarin, alhamdulillah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia atas nama Muhammad Royan, umur 6 tahun. Korban tersebut langsung dibawa oleh tim DVI Polda Provinsi Sulawesi Selatan dan untuk operasi SAR terkait masalah bencana tanah longsor di Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan pada pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah kami tutup operasi SAR karena ke-7 orang korban meninggal dunia sudah ditemukan. Selain menewaskan 7 warga, longsor di Parangloe pada 16 November silam juga menutup jalur dari arah Goa menuju Sinjai selama 2 hari. Zainuddin melaporkan dari Kabupaten Goa. Keluarga korban tewas dan luka akibat longsor di Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa menerima bantuan dari Kementerian Sosial. Semua pengungsi diminta tidak kembali ke tempat tinggalnya jika kondisi belum aman. Menteri Sosial Tri Risma hari ini bersama Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mendatangi lokasi longsor di Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa. Risma memberikan bantuan kepada keluarga korban tewas dan korban luka. Usai pemberian bantuan, Risma berjanji melakukan perbaikan lokasi longsor. Itu semua kita berikan santunan. Kita berikan santunan juga untuk yang luka. Sementara itu, Gubernur meminta pemerintah Kabupaten Goa melakukan koordinasi tanggap darurat bencana penanganan longsor di Parangloe. Gubernur juga meminta seluruh pengungsi tidak kembali ke tempat tinggalnya jika kondisi belum aman. Jadi kita sudah minta bahwa yang sekarang mengungsi tidak boleh kembali dulu, tidak boleh kembali, dan paling penting kita akan melakukan pengecekan secara teknikal di atas dan bagaimana kita tanggul nanti di atas. Dan ini kami minta tinggal bagaimana tanggap darurat dari Kabupaten Goa, kami bersurat ke provinsi supaya kita bisa sharing nanti pendanaan mungkin kita, kemudian yang akan eksekusi di Kabupaten Goa. Longsor di Parangloe pada 16 November 2022 menewaskan 7 orang. Jalur dari arah Goa menuju Sinjai juga tertutup 2 hari akibat longsor. Zainuddin melaporkan dari Kabupaten Goa. Ratusan korban banjir bandang yang tersebar di 4 kecamatan di Parepare menerima bantuan makanan. Bencana alam yang terjadi setelah Parepare diguyur hujan deras itu juga merusak 500 hektar padi. Anggota Taruna Siaga Bencana atau Tagana Dinas Sosial Kota Parepare menyiapkan makanan bagi para korban banjir. Makanan yang diolah di dapur umum itu disalurkan ke rumah korban banjir bandang yang tersebar di 4 kecamatan. Sejumlah korban banjir masih fokus membenahi rumah yang terjang banjir bandang. Sudah mendirikan dapur umum, pusatnya di kantor Dinas Sosial Kota Parepare. Yang kami lakukan menyalurkan bantuan
baik itu bantuan makanan siap saji maupun bantuan makanan yang dikelola langsung oleh tim Tagana, relawan kami di dinas sosial. Masyarakat yang terkena dampak itu kurang lebih 400 atau 450 kakak tersebar dalam wilayah Kota Parepare. Pak, ada berapa Pak kecamatan yang terdampak Pak? Kalau dampaknya 4 kecamatan semua kena. Tapi skala yang paling banyak itu adalah Kecamatan Soreang, kemudian Baju Kiki, kemudian Baju Kiki Barat. Kalau mobilisasi penyaluran anunya nih Pak, makanannya bagaimana, seperti apa sih Pak? Mobilisasi penyalurannya adalah tim kami yang mobile. Artinya makanan siap saji itu diantar oleh tim kami sesuai titik yang telah didata oleh tim terpadu Tagana, Kepolisian, RT RW, dan Basarnas BPBD. Pak, Ada konsen. sampai kapan Pak ini pos didirikan Pak? Posko kami menyesuaikan kondisi wilayah, tidak ada batas waktu. Apa, Pak? Ya, kami menunggu terus data baik teman-teman pers maupun yang lainnya bisa menelpon ke kami untuk kami bisa membawa bantuan kepada rakyat kami. 450 kepala keluarga yang tersebar di 4 kecamatan terdampak banjir bandang pada Jumat siang. Bencana alam yang terjadi setelah Parepare diguyur hujan deras itu juga merusak 500 hektar padi. Ada dampak banjir sawah di Kota Parepare. Dan hasil pemantauan kami, perkiraan awal itu kurang lebih 500 hektar yang berdampak banjir. Ini Bu, apa yang dilakukan dinas Bu? Upaya yang kami lakukan itu insya Allah kami akan membagikan benih bibit yang sudah para petani tanam, kurang lebih 10 hari mereka tanam. Insya Allah secepatnya kami bisa membagikan benih bibit. Ini saat kali ini adalah banjir terbesar. Ya, menurut informasi memang ini adalah banjir terbesar selama beberapa tahun. Jadi diharapkan petani tetap semangat Bu ya. Tetap semangat, sabar dan ikhlas. Usia tanam padi yang dilanda banjir sekitar 10 hari, sehingga akar belum kuat menahan derasnya banjir bandang. Setiap hektar sawah petani mengalami kerugian berkisar 3 juta rupiah, meliputi harga benih padi, biaya pemajakan lahan, serta biaya penanaman. Pak, ini akibat banjir ini berapa sih kerugian petani Pak? Untuk kerugian petani ini ditaksir mungkin dengan 1 hektarnya itu hampir 3 jutaan, karena dihitung dari benihnya 30 kilo, pengolahan lahannya sampai penanamannya mungkin sekitar 3 jutaan. Banjir bandang yang melanda Kota Parepare pada 18 November silam merupakan terparah dalam 10 tahun terakhir. Ketinggian air di beberapa lokasi mencapai 2 meter hingga 3 meter. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Kita beralih ke kriminal, maksud kami kita beralih ke informasi kriminal pencurian motor di wilayah Moncong Loe, Kabupaten Maros terekam CCTV. Motor yang diparkir depan toko berhasil digasak maling. Polisi masih memburu pencuri motor. 2 maling berboncengan terekam CCTV berupaya menggasak motor di depan toko Desa Moncong Loe, Kabupaten Maros. Salah satu pelaku berhasil membawa kabur motor korban. Meskipun pencurian telah dilaporkan ke polisi, belum ada satupun pencuri motor ditangkap. Motor MX-nya hilang ya Pak? Iya Pak. Oh, itu gimana ceritanya Pak? Anakku ke kantor desa, dia bergabung dengan anak orang taruna di situ. Terus dia tertidur di situ Pak. Terus bagaimana caranya sampai bisa terambil motornya? Pelaku masuk di ruangan, ngambil kunci sama dokternya aku. Jadi ikut dengan STNK. Oh. Itu motornya sendiri motor jenis apa? Motor MX Pak. MX ya Pak. Pelaku juga bawa kabur langsung sama kunci kontaknya ya Pak? Iya, dengan kunci kontak dengan STNK. Tapi memang sering ke situ ya main anaknya atau gimana Pak? Sering Pak. Tapi baru kali ini ada peristiwa seperti itu ya Pak? Baru kali ini. Terus apa yang sudah dilakukan dari kita sebagai korban yang hilang motornya ini Pak? Saya sudah melaporkan ke polsek Pak. Terus dari polsek sendiri gimana Pak? Sampai sekarang belum ada Pak. Belum ada ya Pak. Tapi terekam CCTV juga ya Pak? Terekam Pak.
Akibat kemalingan motor, korban rugi puluhan juta rupiah dan berharap polisi segera meringkus para pelaku. Wilayah tersebut belum pernah kemalingan karena dikenal aman. Zainuddin melaporkan dari Kabupaten Maros.